Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, mudah-mudahan sehat. Kuliah kita yaitu terkait dengan tadi saya sudah sampaikan, pertemuan ketiga, pekan ketiga ini adalah terkait dengan adakah hubungan antara air dan tanaman. Tentu sebagian besar kita akan menjawab ada, tapi hubungannya bagaimana? Baik-baik saja Pak, gitu ya. Sebagai contoh misalkan, pernah nggak sih kita gitu ya iseng-iseng kita punya tanaman ya misalkan, tapi tanamannya tanaman sendiri ya, jangan tanaman ibunya gitu yang mahal gitu ya, nanti malah dimarahin saya ya. Jadi pernah nggak misalkan ada tanaman kemudian kita gelontorkan air gitu ya, gelontorkan air sampai betul-betul dia tergenang ya, tergenang. Kira-kira apa dampaknya pada tanaman itu? Sebaliknya mungkin teman-teman bisa lakukan uji coba. Kalau misalkan ada satu pot tanaman atau polybag tanaman tertentu kemudian tidak pernah kita siram. Jangan pernah kita siram. Kena air hujan pun kita tidak lakukan gitu ya. Jadi apa dampaknya? Ya. Nah, ketika kemudian itu bisa diperbandingkan nanti kan kelihatan, oh berarti peranan air itu seperti ini ya. Air itu sangat dibutuhkan, tapi kondisi tertentu kalau kebanyakan air juga berbahaya bagi tanaman. Nah itu nanti teman-teman bisa praktek sendiri ya. Nah ini menjadi menarik gitu ya kalau kita akan lihat adakah hubungan antara air dengan tanaman. Nah seperti yang kita pahami bersama bahwa air ini perannya sangat penting dan sangat vital ya bagi organisme. Nah salah satunya tentu bagi tanaman. Kenapa? Karena sebagian besar penyusun organ tanaman atau tubuh tanaman itu air ya, sampai 90% bahkan. Dan fungsinya selain penyusun tubuh dari tanaman, air juga sebagai pelarut dan medium reaksi biokimia di dalam sel ya. Jadi bagaimana kemudian unsur hara ada di akar ya, sampai kemudian masuk dan terdistribusi sampai ke bagian misalkan pucuk tanaman, misalnya daun gitu ya. Bagaimana itu bisa terjadi kalau tanpa air, ya kan? Kalau tanpa air bagaimana? Karena air ternyata bisa melarutkan unsur-unsur hara. Dan dengan adanya air, sitoplasma itu kan yang ada di dalam sel ya, itu kan dia air komposisinya ya. Jadi disitulah terjadi reaksi biokimia, baik itu katabolisme, anabolisme gitu ya. Nah, tanpa adanya air, wah bahaya ya. Kemudian selain pelarut dan medium reaksi biokimia juga sebagai medium atau perantara ya. Jadi kalau misalkan tadi sudah disampaikan unsur hara ingin dikirimkan ke bagian tanaman yang membutuhkan dari akar misalnya dari tanah, maka dia melalui air ya, melalui air. Jadi masuk melalui air, medium air. Kenapa? Karena sebagian besar unsur hara itu kan umumnya mengion ya di dalam air, misalkan K+ ya dan seterusnya, Na+. Itu kan mengion di dalam air, lalu kemudian dia larut dalam air sehingga kemudian terbawa saat air masuk ya, masuk ke dalam akar, lalu kemudian masuk ke jaringan silem dan seterusnya sampai ke bagian tubuh tanaman yang membutuhkan. Nah, air pun itu menjadi bahan baku fotosintesis. Tentu di biokimia kita sudah jelaskan ya kan, sudah paham lah ya saya yakin di biokimia bahwa air itu vital sekali. Air bertemu dengan CO2 yang diserap tanaman dari udara itu akan digunakan tanaman ya di daun untuk proses fotosintesis. Disitulah kemudian air dijadikan bahan baku ya, bahan baku untuk menghasilkan glukosa ya, glukosa dan oksigen. Nah, selain itu air juga menjaga suhu tanaman supaya konstan. Bayangkan kalau dia kering gitu ya, airnya tidak ada, maka bisa jadi suhu tanaman menjadi tidak sesuai dengan tidak optimum. Ingat, peran suhu ini pentingnya di mana, Pak? Suhu itu kaitannya dengan bagaimana dia mempengaruhi enzim. Nah, pertanyaan saya, enzim itu apa? Kan sudah ya dijelaskan di biokimia bahwa enzim itu biomolekul ya
Yang perannya apa? Ya, mengkatalisis, membantu mempercepat suatu reaksi kimia di dalam tubuh makhluk hidup, seperti tanaman contohnya. Jadi dengan adanya enzim, reaksi biokimia menjadi sangat cepat, sepersekian detik ya. Nah, di dalamnya ada peran enzim. Nah, enzim itu bisa bekerja kalau dia kondisinya optimum, suhunya dan seterusnya. Jadi kalau suhu lingkungannya itu tidak optimum, suhu selnya itu tidak optimum, misalkan harusnya dia bekerja pada suhu 32 derajat Celcius. Nah, tetapi kemudian kalau pas kering gitu ya tanamannya, airnya tidak ada, ternyata sampai 37 derajat Celcius. Maka tentu apa yang terjadi? Kondisi suhu yang berbeda dengan optimum menyebabkan enzim bekerjanya tidak optimal. Kenapa? Karena enzim itu dia kan tersusun atas protein. Nah, protein pada suhu tertentu yang tidak optimum, dia bisa mengalami denaturasi, ya kerusakan. Sehingga ketika dia mengalami kerusakan, ya peran fungsinya dari enzim itu akan menjadi tidak bermanfaat enzimnya ya, karena memang dia rusak atau kinerjanya menjadi terhambat. Jadi air penting sekali untuk menjaga suhu tanaman supaya konstan ya. Nah, air ini banyak macamnya, ada air kapiler yang tersedia ya, air tidak tersedia juga ada, air namanya air higroskopis ya. Jadi kalau teman-teman melakukan uji coba ya, tadi saya sampaikan, tanaman jangan disiram gitu ya. Maka ada suatu titik ya yang membuat tanaman menjadi layu. Ada titik layu yang tetap, ada yang sementara. Jadi kalau titik layu tetap, ketika kemudian kita tambahkan air, itu tanaman tetap akan mati. Dia udah melebihi batasnya, ambangnya. Tapi kalau baru layu sebentar, ketika kita kemudian siram dengan air, maka seger lagi ya, akan seger lagi daunnya dan seterusnya. Nah itu berarti belum mencapai titik layu tetap atau batasnya ya. Baik, air pada kapasitas lapangan ini sangat menguntungkan karena air ini ya tadi betul-betul perannya sebagian besar menjadi pelarut ya, pelarut bagi nutrisi atau unsur hara. Sehingga kemudian sangat penting untuk mengalirkan unsur-unsur hara dari tanah misalkan ke dalam bagian tubuh dari tanaman ya. Meskipun demikian, air ternyata juga membatasi pertumbuhan. Ya, jika jumlahnya terlalu banyak sampai kemudian terjadinya genangan, ya, maka akan disebut dengan cekaman aerasi. Ya, cekaman itu ternyata ada cekaman aerasi ya. Jadi kalau kita kondisinya banjir misalnya, nah itu kan banyak sekali air. Kecenderungannya adalah tanaman kita rusak ya, mati gitu ya. Nah, ada juga kalau terlalu sedikit jumlahnya. Nah, ini juga menimbulkan cekaman kekeringan. Antara cekaman aerasi dengan cekaman kekeringan itu dampaknya juga buruk ya bagi pertumbuhan tanaman. Jadi kita tidak bisa kemudian Pak saya mau cekaman saja lah. Nah, itu nanti mudah-mudahan teman-teman bisa melakukan uji coba sendiri ya, mencoba di rumah gitu ya. Nah, disitulah diperlukan pengaturan bagaimana kondisi kadar air di dalam tanah itu ya supaya bisa optimum ya. Kalau di pertanian kita biasanya buat drainase ya, drainase di sekitar tanaman sehingga apa? Mencegah terjadinya genangan. Nah, juga dibuat saluran irigasi kalau misalkan kita misalnya kondisinya kering karena saluran irigasi bisa mengalirkan air kan ke tanaman untuk mencegah cekaman kekeringan ya. Oke, saya lanjutkan saja. Intinya adalah bagaimana kemudian air itu harus tepat ya. Kalau dia terlalu banyak juga dia akan buruk, kalau terlalu sedikit juga demikian ya. Nah, ini ada beberapa definisi yaitu kapasitas lapangan. Jadi pada kondisi kapasitas lapangan seluruh pori mikro di dalam tanah ya, di dalam air maksudnya, itu di dalam tanaman itu terisi oleh air ya. Nah, inilah ada batas air tersedia bagi tanaman ya. Nah, disitulah kita bisa ukur kandungan lengas setelah tanah jenuh dibiarkan bebas terdrainase selama 2-3 hari ya. Kemudian ada titik layu tetap. Air yang ada berupa air higroskopis ya. Jadi dia sebenarnya
tidak bisa kemudian dimanfaatkan lagi oleh tanaman. Ya, batas bawah air tersedia. Bagaimana mengukurnya? Ya, mengukur kandungan kadar airnya di dalam tanaman yang punya tadi indikator layu. Nah, dia umumnya tidak dapat segar kembali setelah dibiarkan semalam di udara basah. Ya, jadi ingat bahwa titik layu tetap itu sudah artinya tanaman ketika sudah tercekam kekeringan, dia ketika kita berikan air dia tidak bisa lagi kemudian menjadi kembali seger gitu ya. Baik. Nah, ini adalah kondisi genangan. Jadi ketika kandungan lengas tanah atau kandungan kadar air di dalam tanah itu di atas kapasitas lapangan. Jadi kapasitas lapangan itu memang sangat ideal ya bagi tanaman. Tapi kalau sudah melebihi kapasitas lapangan itu yang disebut dengan genangan ya, genangan. Jadi apa dampaknya? Dia akan tentu menjadi buruk bagi pertumbuhan dan hasil tanaman ya. Jadi apa yang terjadi ketika terjadinya genangan misalkan? Jadi dia menurunkan pertukaran gas antara tanah dan udara yang mengakibatkan ketersediaan O2 bagi akar itu menjadi terbatas sedikit. Jadi bahkan turun ya. Kemudian menghambat pasokan oksigen bagi akar dan mikroorganisme ya. Pada kondisi genangan biasanya kurang dari 10% volume pori itu berisi udara. Sebagian besar tanaman ya tentu akan mengalami pertumbuhan yang terhambat dalam kondisi ini ya. Ada yang disebut dengan keadaan lingkungan kekurangan oksigen yang kita kenal dengan hipoksia ya. Ada juga lingkungan sama sekali tanpa oksigen yang disebut anoksia. Jadi betul-betul mengalami cekaman aerasi. Jadi karena banyaknya kadar air di dalam tanah itu melebihi kapasitas lapangan sehingga kemudian oksigennya itu pori-porinya itu terisi oleh air semua sehingga kemudian apa yang terjadi? Oksigen menjadi tidak tersedia ya, menjadi tidak tersedia maka kemudian terjadi anoksia. Nah, kondisi anoksia tercapai pada jangka waktu 6 sampai 8 jam ya setelah terjadinya genangan. Oksigennya itu terdesak oleh air dan sisa oksigen dimanfaatkan oleh mikroorganisme sehingga betul-betul oksigennya menjadi tidak tersedia ya. Oke, baik. Nah, itu pentingnya bahwa kondisi genangan ternyata juga berdampak tidak baik ya. Selain terhadap oksigen, kondisi genangan juga akan berdampak kepada CO2 ya. Jadi saya contohkan di sini adalah keluarnya CO2 dari pori tanah. CO2 terakumulasi di pori pada tanah yang baru saja tergenang ya 50% terlarut ya. Adalah CO2. Dampaknya apa? Jadi kelebihan konsentrasi CO2 mempunyai pengaruh lebih kecil dibanding defisiensi oksigen. Jadi meskipun sebenarnya sih kondisi adanya CO2 ini tidak lebih buruk dengan adanya defisiensi oksigen ya. Nah, selain itu kondisi genangan juga mempengaruhi sifat fisik ya, kimia dan biologi tanah tentu ya. Teman-teman bisa perhatikan kan kalau tanah itu tergenang itu apa yang terjadi ya. Tadinya misalkan tanah itu kondisinya misalkan bagus ya kan, ya jadi becek dan seterusnya ya. Kondisi kimianya juga mungkin di situ bahan-bahan kimianya menjadi berubah ya, ada tanahnya itu kan. Biologinya juga sama, misalnya mikroorganisme yang ada di tanah dengan adanya kebanyakan air di dalam tanah itu, maka kemungkinan besar ya yang hidup mikroorganisme adalah mikroorganisme yang anaerob, ya mikroorganisme yang tidak butuh oksigen. Karena oksigennya itu sudah hilang kan ya, oksigennya sudah terganti oleh air sehingga kemudian akan mempengaruhi mikroorganisme yang ada di tanah. Padahal mikroorganisme itu penting bagi pertumbuhan tanaman ya. Kemudian struktur tanam menjadi rusak dan seterusnya ya. Juga pada kondisi tergenang ketersediaan nitrogen itu dalam bentuk nitrat sangat rendah karena proses denitrifikasi. Jadi nitrat itu diubah menjadi NO dan N2O ya.
lalu kemudian NO2-nya menguap ke udara. Nah, ini. Tetapi menariknya adalah selain berdampak negatif terhadap ketersediaan nitrogen, ada pula keuntungannya dengan adanya genangan, yaitu peningkatan ketersediaan fosfat, kalium, kalsium, silikon, dan seterusnya. Nah ini, jadi tentu dengan adanya genangan ya kan, tadinya misalkan unsur-unsur ini terjerap di dalam tanah misalkan kan, maka kemudian dia akan terlepas, ada kemungkinan terlepas dan bisa menjadi tersedia bagi tanamannya. Selain itu, genangan air yang terjadi juga berpengaruh pada proses fisiologis dan biokimia, misalkan respirasi, permeabilitas akar, penyerapan air dan hara, maupun penyempatan N ya. Oke, ini saya skip aja ya. Genangan pada fase berkecambahan itu akan menurunkan jumlah biji yang berkecambah. Tentu ini karena kaitannya dengan perkecambahan yang memang sangat membutuhkan oksigen ya. Nah itu kondisi genangan. Bagaimana dengan kondisi kekeringan? Kondisi kekeringan ya, sebentar saya lihat jam dulu. Oke, kita kuliah 10 menit lagi ya. Karena setengah 10 saya ada kegiatan perkuliahan juga ya. Ini memang luar biasa, ini padat untuk semester ini. Baik, untuk kekeringan menimbulkan cekaman bagi tanaman yang tidak tahan kering ya. Kondisinya itu jika kadar atau lengas tanahnya itu lebih rendah dari titik layu tetap, ya, lebih rendah. Kondisi di atas timbul karena tidak adanya tambahan kadar air ya atau lengas baik dari air hujan maupun irigasi, sementara evapotranspirasi tetap berlangsung ya. Cekaman kekeringan itu ada dibagi menjadi ketiga kelompok ya, ada yang ringan, ada yang sedang, ada yang berat. Kalau yang ringan itu biasanya kandungan air nisbinya turun sampai 10%, sementara yang sedang sampai 20%, sementara untuk yang berat itu lebih dari 20%. Nah, bagaimana kemudian pengaruh dari cekaman ini, Pak? Kalau adanya kekeringan, apa yang terjadi? Sederhananya seperti ini ya. Kalau kekeringan, ya kan, atau kadar air di dalam tanahnya itu kurang, apa yang terjadi? Sederhananya gitu. Jadi air itu kan sangat diperlukan untuk melarutkan unsur-unsur hara. Nah, ketika airnya tidak ada ataupun kondisinya terbatas, sangat terbatas, tidak ada air hujan, tidak ada air irigasi, ya kan, ataupun kita tidak menyiram tanaman tersebut, maka yang terjadi adalah unsur hara tidak bisa masuk melalui akar, masuk ke akar melalui osmosis, ya kan, kemudian masuk ke silem atau jaringan pembuluh silem, lalu membawa unsur-unsur hara itu ke bagian tanaman yang membutuhkan, ya kan. Padahal, ya kan, unsur hara itu diperlukan untuk apa? Untuk metabolisme, untuk pertumbuhan tanaman kan butuh metabolisme kan butuh sekali untuk unsur hara. Selain itu, yang perlu kita perhatikan juga bahwa ketika keterbatasan jumlah air ini kan penting sekali untuk apa sih? Untuk fotosintesis, ya. Ketika fotosintesis kita butuh air, tanaman butuh maksudnya tanaman butuh air. Nah, tanaman butuh air itu dari mana airnya, ya kan? Ya tersedia yang ada di tanah, diangkut melalui silem ke bagian tanaman yang berfotosintesis, misalkan daun. Nah, kalau kemudian airnya tidak ada, bagaimana proses fotosintesis itu bisa jalan ya? Ya seperti itu. Nah, proses fisiologi untuk mengetahui dampak kekeringan dapat diukur melalui tekanan turgor, bukaan stomata, laju metabolisme, kerusakan enzim, dan kerapatan akar ya. Oke. Ini sudah saya skip saja karena memang ini kaitannya dengan kondisi cekaman. Yang perlu diperhatikan di sini adalah teman-teman harus ingat bahwa ada indikator tertentu kalau suatu tanaman mengalami cekaman. Yaitu salah satunya indikatornya adalah adanya senyawa prolin atau asam aminoprolin
yang banyak terakumulasi di jaringan daun. Jadi prolin itu sebenarnya respon ya. Ketika tanaman merespon adanya kekeringan, ya maka prolin itu ikut dihasilkan dalam jumlah yang berlipat-lipat. Bahkan 100 kali lipat dibandingkan tanaman yang airnya cukup ya. Nah, bahkan kandungan prolin ini itu bisa sampai 30% dari total nitrogen yang terlarut ya. Apa sih Pak sebenarnya peran prolin atau asam amino prolin ini? Nah, sebagai penampung nitrogen dari berbagai senyawa nitrogen yang berasal dari kerusakan protein. Jadi ketika tanaman mengalami kekeringan ya, ketika tanaman mengalami kekeringan itu ada kerusakan-kerusakan ya protein. Teman-teman perlu ingat bahwa tanaman ketika mengalami kekeringan berarti kan suhunya itu kan menjadi meningkat ya kan. Nah, suhunya meningkat, maka protein banyak yang terdenaturasi atau rusak. Nah, prolin inilah yang kemudian berperan sehingga kemudian dia tanaman protein yang rusak dikonversi menjadi prolin. Kemudian begitupun tanaman yang terlepas dari cekaman air, senyawa prolin akan segera terdegradasi menjadi glutamat. Jadi ketika misalkan kondisi air tanaman itu tadinya tercekam, pasti kan prolinnya tinggi ya kan di jaringan daun. Tapi ketika kemudian cekaman airnya selesai, misalkan ada air irigasi atau air hujan datang, maka apa yang terjadi? Prolinnya kemudian diubah lagi, prolin diubah menjadi asam amino lain yaitu glutamat. Nah, ketika pengubahan itulah itu tandanya juga bahwa cekaman kekeringan di dalam tanaman itu sudah berakhir ya. Nah, itu kaitannya air dan tanaman ya, hubungan air dengan tanaman. Jadi tadi saya jelaskan bahwa air itu fungsinya apa, lalu kemudian apa yang terjadi jika tanaman kekurangan air, apa yang terjadi jika tanaman kelebihan air. Nah, itu ya. Nanti teman-teman silakan baca materi terkait dengan bagaimana proses air masuk melalui akar ke jaringan silem lalu masuk ke bagian organ tanaman yang membutuhkan misalkan. Jadi kalau sederhananya itu bahwa air di dalam tanah itu masuk melalui osmosis ya kan ke pori-pori akar. Osmosis itu apa Pak? Osmosis itu kan peristiwa pemindahan ya kan, pemindahan air dari konsentrasi zat terlarut yaitu yang rendah ke zat terlarut yang tinggi. Jadi airnya yang berpindah. Nah, jadi airnya berpindah dari tanah masuk ke dalam akar, pori-pori akar, lalu masuk ke dalam silem. Nah, di dalam silem kita perlu ingat bahwa air itu antar molekul air itu ada ikatan ya, ikatan namanya ikatan hidrogen. Nah, kemudian antara itu namanya ikatan di dalam kimia itu molekul air kan itu ribuan atau jutaan molekul air H2O-nya ribuan atau jutaan ya. Nah, ketika kemudian ada proses namanya transpirasi itu ketika kondisi adanya sinar matahari menyebabkan pori-pori stomata ya daun itu terbuka lalu kemudian seperti menyedot air yang ada di dalam tubuh tanaman. Jadi airnya tersedot ke atas. Nanti air yang dari bawah itu terbawa melalui silem ke atas karena ada sedotan tadi. Kenapa bisa terbawa? Karena air saling bergandengan tadi melalui ikatan hidrogen. Selain itu air juga bisa bergandengan dengan dinding dari silem melalui ikatan namanya gaya adhesi ya. Kalau antara air kan kohesi. Nah, itulah kemudian menyebabkan kenapa sih bisa air yang tadinya di akar lalu bisa kemudian naik sampai ke pucuk tanaman yang tinggi sekali. Nah, itu menjadi sangat menarik melalui proses namanya transpirasi. Kemudian ada juga selain tadi osmosis, kemudian melalui transpirasi ada yang kenal dengan proses difusi dan seterusnya. Kalau difusi itu perpindahannya nutriennya ya atau bahan-bahannya bukan airnya. Nah, itu silakan nanti teman-teman bisa baca lebih lanjut ya. Nanti kalau ada diskusi silakan teman-teman bisa komunikasi dengan saya ya. Jangan khawatir, saya insya Allah siap untuk berdiskusi. Baik, itu topik kita tentang hubungan antara
air dengan tanaman. Silakan teman-teman sekali lagi isi presensi, lalu kemudian pelajari lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman sekalian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Nanti lain kali kita lanjutkan untuk Jimmy.